Itu empat nanyanya diawali oleh kocing juga saufa diakhiri oleh tatanis yang mati santri putri selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Sekolah santri putri luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Murah artinya berubah, makna tidak berubah. Dhamir maksud dan ijarah, isim yang tak berubah. Yang murah fi'il mudhari', yang mati amar dan mati. Sama huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah murab dan mabni yang kita pelajari. Inilah murab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari. Ma'rifat itu enam macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang kedua isim alam nama artinya. Isim alam laqab alam kunya. Yang ketiga isim dhamir kata gantinya. Yang keempat isim mausul kata sambungnya. Yang kelima isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang munaf pada yang lima. Mausul itu kata sambung butuh ada dan sila. Sila itu ada dua jumlah dan sibu jumlah. Jumlah itu dua, jumlah itu dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sibu jumlah dua, sibu jumlah dua, yaitu jar, majrur dan rafiyah. Isim mausul mandar ma untuk kata umum. Kata khusus ada dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar alladzi, aladani juga aladina. Muannas allati, alatani, alati. Maka pokok qabla bada haula khalfa amama duna wara'a. Yamina shimalama hingga baina harus mudaf selamanya adalah subhana yang maha suci serta sibahu. Mana seperti ghairu siwa sairu, mana yang lain ada juga lamun. Mana di sisi kila keduanya kullu semua. Ayu siapapun bisa dimanapun, bisa bermana kapanpun. Wadah sendirian, lada di hadapan, tilka ada di depan. Bahu yang setengah, wasata di tengah, baina di antara. Indah ketiga ulu yang punya isim lima. Tanda-tanda perempuan, huruf dan alif di belakang. Di atas dalam Al-Quran semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Zainab anak perempuan, Haidun orang yang datang bulan, Hamilun orang yang hamil, semua yang menunjukkan perempuan. Ainun mata, udhun telinga, fadun pipi, rizun artinya kaki. Yadun tangan, semua perempuan dikarenakan
Perhitungan ada 3 macam. 1 itu ada mufrad, 2 ada murakkab, 3 itu ada dhatok. 1 hingga ke 10 mufrad namanya, murakkab itu 11 hingga 19 ada atau pakai wawu atau. Kata setelah ada mufrad maka tiap saat kata setelah ada murakkab maka selalu dibaca nasab. Awas jangan sampai lupa. Dari kawan semua belajar fi'il amar yang dimabnikan fa'il untuk ghaib hadis. Tasrifnya fi'il amar jumlahnya 12, yang 6 ghaib ghaibah, yang 6 mukhatab mukhatabah. Mari baca liyaqul yaqula liyaqulu, litaqul litaqula liyaquna, itu semua amar ghaib. Ukul ukula ukulu, ukuli ukula ukulna, itu semua amar hadis. Begitulah cara tasrifnya. Banyaknya 1 mubtada, 2 khabarnya, naibu fa'il beserta fa'il isimnya, karena khabarnya inna. Naibu fa'il beserta fa'il isimnya, karena khabarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rafah dan badal atau danaat. Ayo semangat, ayo semangat, kita badal atau danaat. Ayo semangat, ayo semangat. Isim yang nasab 10 badalnya, maf'ulnya itu rofanya, khabarnya karena isimnya inna, maf'ulnya dona serta musnadnya, maf'ulnya karena isimnya inna, maf'ulnya dona serta mustasna, isimnya Allah serta munada, munada mudhaf dan sibuk mudhaf. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang nasab, dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang nasab. Utawi iku mubtada khabar tarkibnya apa dan sapa.
yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah marifat. Jika naatnya itu hakiki maka merupakan isim dhamir. Jika naatnya itu sababi maka merupakan isim dhahir. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab. Yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah marifat. Hakiki sama dengan man'utnya di dalam perkara saja. Sama i'rabnya, sama jumlahnya antara mufradnya dan nakirah mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Ma'rifat dan nakirah mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Sababi sama dengan man'utnya di dalam dua perkara saja, yaitu sama dalam i'rabnya dan ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab. Yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan acara selanjutnya yaitu sambutan wali santri baru yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukimin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para sepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng Romo Yai Haji Mahmud selaku pembina sesepuh Pondok Pesantren Sirajul Thalibin Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangalalada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada Ketua Yayasan Sirajul Thalibin, beliau Al Ustadz Nizar Abdul Salam ingkang kula hormati. Dumateng Ibu Nyai ugi ingkang kula hormati, kepada para ustadz
ustadzah Pondok Pesantren Siratul Thalibin yang saya hormati, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang hadir di kesempatan pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kita semua bisa berkumpul di aula pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Namun sebelum saat dari pun kulo nyampe akan kulo didaulat oleh beliau pimpinan pondok pesantren, panjenengan Pak nanti yang mewakili wali santri baru. Ya, tentunya perlu kami sampaikan karena saya didaulat terlebih dahulu. Saya perkenalkan, kulo diparing asmo Sukimin Pak. Sukimin itu identik tiang Jawa asli ya, tiang Jawa asli. Jawine Seragen. Ya. Nah, saya domisili di Desa Purbasari, Kecamatan Panglada. Nah, kebetulan riyen derek yang sepah transmigrasi Pak. Transmigrasi nyampe teng Kalimantan mriki tanggal 15 Mei tahun 1983. Nah, 83 saat ini di 2023 ya alhamdulillah pun 40 tahun teng Kalimantan transmigrasi ya Pak. Transmigrasi. Nah, dengan demikian berarti kita satu ruangan, satu lingkup, satu pondok pesantren putra putri panjenengan kalian kula. Monggo kita semua ini saling menjalin silaturahmi. Kita ini satu keluarga besar. Saya mohon nanti tidak ada jarak antara panjenengan sedaya kalih kula khususnya kita sedaya. Dan kita bersama-sama menitipkan putra-putri kita di Pondok Pesantren Siratul Thalibin ini dengan harapan tentunya kula nyuwun sewu dumateng pengasuh kula tuwin sedaya yang sepah Ustaz, tulung titip dipun gulawentah, dipun didik, dipun bimbing putra putri kula supados samangke dados putra putri lare-lare ingkang migunani, khususnya kepada orang tua, guru-gurunya, bangsa, negara, dan agamanya. Harapan kula tuwin sedaya wali santri mengatakan menika. Nanging terus terang kula ajeng brebes ya boten kuat ngedalaken, ditahan-tahan terus 40 dina nggih Pak nggih. Ya Allah, 40 dina putra putri kula panjenengan wonten mriki. Alhamdulillah hasilipun sampun ketahui. Sudah kelihatan luar biasa. Ini baru 40 hari. Harapan besar ke depan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan nanti seterusnya
tetap menuntut ilmu di sini, tentunya dengan harapan bimbingan para sepuh, tim sepuh, bimbingan para ustadzah wonten ing mriki. Karena apa? Mergane nopo? Anak-anak kita, putra putri panjenengan sedaya merupakan aset, Pak. Aset. Aset dunia akhirat. Aset dunia akhirat. Nak boten dititip nang pondok pesantren kados teng Siratul Thalibin menika. Kula wedi mengke salah kedaden. Salah kedaden ya. Salah kedaden. Kenapa saya mengatakan ini aset? Kula pengen anak-anak kula panjenengan sami mangke dados pahlawan ketika kula panjenengan sampun sedo, sampun dipanggilkan Allah Subhanahu wa taala teng akhirat mangke. Anak-anak kita nanti akan menjadi pembela-pembela kita. Paham kita nih, akan menjadi pembela-pembela kita nantinya. Harapan kula mengatakan menikah. Maka dari itu, dengan harapan donga panjenengan sami lan sedaya para ustaz-ustadzah mriki, mugi-mugi anak-anak kita, putra-putri kita kerasan wonten pondok. Nggih, mugi kerasan nggih. Amin. Mugi kerasan wonten pondok mriki. Nah, insyaallah pondok niki Siratul Thalibin nak kula pahami, kula wastani, Pak. Niku asli Nahdlatul Ulama. NU. Nahdlatul Ulama. Makanya saniki nggih kathah pondok-pondok pesantren mboten kok kula berpun mboten wekdal niki ketinggalan sing betul-betul sesuai dengan situasi negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Nggih Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Mila saya menika sepindah malih khususipun dumateng para sepuh, ugi khususipun dumateng Ketua Yayasan beliau Al Ustaz Nejar Abdul Salam, sepindah malih kula titip nyuwun digulawentah putra-putri kula sedaya sak mangke. Mungkin mengkaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken bilih enten klentah-klentunipun angsal kula matur. Bila ada kesalahan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi monggo silaturahim niki dipun lebih eratkan kembali. Syukur-syukur saged gempal pripun carane supaya anak kula panjenengan saged kerasan wonten mriki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sukimin bisa bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh kelas 1 putra. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basid ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hamid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Muji ya Ma'bud ya Majid ya Sakid ya Sakid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Badiu ya Muhid ya Muhid ya Mumid ya Hayyul ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dhamir ya Latin ya Wali ya Muta'ali ya Abad ya Tawwab ya Muntaqim ya Abu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami ya Ghani ya Muni ya Mani ya Ghor ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Bagi ya Waris ya Rasyid ya Sabur ya Rasyid ya Sabur alladzina min al-falaq ular falaq yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu tampilan tahfidz santri baru putri. Waktu dan tempat kami persilahkan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Likal yawmul haqq wa man syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabha
أبقى فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, mari kita saksikan penayangan video profil Pondok Pesantren Sirajuddin Talibin. Harusnya kita bisa jadi mandiri, bahagia indah yang mudah. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim kaya ketumbakan. Oh yeah, yuk kita belajar menghafal Al-Quran, jurumiyah ilmu dan afiat, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo
bersama empat bahasa, biar makin sayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama kanong kabito, tak bisa nonton TV dengar radio. Kamu kafe suka aja susah banget bro, susah walau banyak hafalannya membuat menang. Tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Talibin mengucapkan ahlan wa sahlan di Ma'had Sirajul Talibin. Pondok Pesantren Sirajul Talibin merupakan pesantren yang memadukan antara sistem salaf dan sistem formal, di mana setiap santri akan mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SLTA atau sederajat, serta para santri nantinya akan mengaji Al-Quran serta kitab-kitab kuning. Pesantren ini memiliki moto Al-Muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahlu bil jadidil aslah, yakni memelihara tradisi-tradisi dahulu yang baik serta mengambil tradisi-tradisi sekarang yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan upaya kita semua dalam mentarbiyah anak-anak didik kita, sehingga nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus ulama, serta generasi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melewati berbagai cobaan dan rintangan yang ada, mengejar waktu dengan harapan, melawan hari hancurkan keraguan. Kau siap menatap masa depan, walau tubuh terasa lemah, namun semangatmu tak pernah goyah. Walau harus jauh dan berpisah dengan kedua orang tua tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Faiz. Bapak, Ibu, alhamdulillah saya sudah merasa semua ustadz dan pengurus selalu mendampingi saya. Doakan agar saya menjadi anak yang soleh dan bermanfaat. Doakan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah kerasan di sini. Para ustadz dan pengurus selalu mensupport kekurangan dan kelebihan kami untuk supaya menjadi lebih baik sesuai visi misi Pondok Pesantren Sirajul Talibin. Doakan kami. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Alhamdulillah, aku saya merasa di sini. Semua ustazah dan pengurus kami doakan kami Bapak Ibu semoga menjadi anak yang soleh
Semoga dapat ilmu yang bermanfaat barokah. Doakan kami ya Pak Bu. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas ini dapat membantu kami dan memudahkan dalam melakukan transaksi tanpa takut adanya kekurangan. Terima kasih. Dengan adanya fasilitas dapat memudahkan transaksi dan mengusahakan sampai hilangnya uang karena membawa uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sambal Zara. Alhamdulillah Rabbil selama saya pada 3 tahun di pondok pesantren di Semester ini, saya mendapatkan beberapa pengalaman, terutama pengalaman baik dari pondok pesantren di Alhamdulillah Rabbil Ustazah dan pengurus yang mendampingi kami, dan pengurus dan selalu mendampingi kami dalam mengembangkan akademi, sehingga kami sering mengikuti lomba dalam tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan kampus. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami mendapatkan kejuaraan dalam tingkat kabupaten. Ayo kalau di pondok pesantren selanjutnya ini gak mampu kebayang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era yang serba modern ini, pendidikan merupakan kebutuhan pokok demi terwujudnya SDM yang handal dan mampu bersaing dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karenanya, diperlukan lembaga yang berkualitas terletak 23 km dari Kabupaten Kota Waringin Barat, SMK Solajud Talibin hadir untuk mencetak lulusan yang cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karim. SMK Sirajul Talibin merupakan lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Talibin Bogor. Mempunyai visi unggul, mandiri, dan berakhlakul karimah. Untuk mencapai visi tersebut, kami mengembangkan pembelajaran menggunakan orientasi dan life skill, mengedepankan kemampuan intelektual dan berwawasan global, berorientasi sosial, berorientasi pasar, serta berbudaya lokal mencapai akhlakul karimah. Dan perbaikan laptop komputer. Dengan belajar ini, kita akan bisa menjadi teknisi handal dalam memperbaiki laptop dan komputer. Selain itu, kita juga akan diajarkan tentang instalasi jaringan komputer dan server. Dengan belajar ini, kita bisa bekerja di perusahaan penyedia layanan telepon seluler dan internet. Ada juga pembelajaran praktikum konfigurasi WiFi indoor dan outdoor. Dengan mempelajari ini, kita bisa membuat jaringan WiFi sendiri di rumah dan bisa juga menyambungkan ke rumah teman kamu yang jaraknya jauh dengan WiFi outdoor loh. Pemrograman komputer, Android, web, dan game. Di sini, kita akan mempelajari bahasa program mulai dari Pascal, C, HTML, Java, Android, dan masih banyak lagi. Sistem otomasi dan robotika. Di sini, kita akan belajar sistem IoT atau Internet of Things, seperti membuat aplikasi HP, laptop, maupun robot. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengasuh.
untuk acara selanjutnya sambutan Dewan Pengasuh akan disampaikan oleh Ustaz Nizar Abdul Salam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Yang kami hormati para alim, para sepuh, wabil khusus abah dan ibu saya, Abah Haji Mahmud beserta Ibu Haja Muslihah selaku orang tua saya, pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Talibin, kepada yang terhormat segenap Dewan Wali Santri, segenap para hadirin Bapak Ibu Wali Santri yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus kepada panjenenganipun Bapak Ustadz Sukimin, kepada yang terhormat jajaran Dewan Asatid wal Ustadzat beserta pembina di lingkungan Pondok Pesantren Sirajul Talibin, yang saya banggakan teman-teman panitia dari santriwan ataupun santriwati yang turut mensukseskan acara pada pagi hari ini, kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Sirajul Talibin, beliau Al-Ustadz Dede Rizki Al-Basori SPD, kepada yang terhormat Ketua Pengurus Pondok Pesantren Sirajul Talibin Al-Ustadz Muhammad Aksin Fuad, kepada anak-anakku semua santriwan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dikaruniai, diberi rahmat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kula panjenengan sedaya bisa bertatap muka, berkumpul, bersilaturahim pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Semoga saya dan panjenengan semua yang hadir kelak diakui sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya berada di sini mewakili abah dan ibu saya tentunya selaku pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Talibin. Mohon izin kepada panjenengan semua untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, yang alhamdulillah sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di Pondok Pesantren Sirajul Talibin. Kahanannya seperti ini, Bu. Keadaan pondok seperti ini. Kurang lebihnya kami mewakili Pondok Pesantren mohon maaf yang sebesar-besarnya.
monggo kali disambi konsumsi ingkang wonten santai mawon. Menawi badhe rokok, badhe udun nggih mboten napa bapak-bapak mawon. Ibuke mboten usah nyemet rokok. Santai mawon nggih. Niki pun penghujung acara terakhir niki. Jam 12.04. Kemudian berikutnya kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan dari panjenengan semua yang telah rela, yang telah sudi menitipkan anaknya kepada kami keluarga besar Pondok Pesantren Sirajul Thalibin untuk kami ajar, untuk kami taklim, untuk kami didik dan untuk kami tarbiyah di Pondok Pesantren Sirajul Thalibin. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu semua apabila di awal-awal ini sudah mendapatkan peraturan yang luar biasa dari pondok pesantren yang menikah apa? 40 hari pertama tidak boleh sabar. Niki saya mewakili pondok pesantren mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau kita pahami bersama, kita pikirkan bersama, ini semua kembalinya adalah untuk putra putri panjenengan semua. Kita berjuang sama-sama, anak panjenengan berjuang, kita selaku ustadz-ustadzah yang di sini juga berjuang, panjenengan yang di rumah juga berjuang, semuanya berjuang. Ini enggak hal yang mudah, bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Saya setuju. Saya dapat laporan dari kantor, dari ustadz-ustadz, Gus niki pripun, Pak ini gimana ini? Ada wali santri yang ingin ketemu anaknya baru berapa hari? Tahan dulu Pak, suruh sabar dulu. Suruh banyak-banyak bersabar. Terus ada lagi laporan dari bapak-bapak atau ibu-ibu wali santri, Pak saya ingin ketemu anak saya alasan ABCD. Sabar dulu tuh, sabar dulu Pak. Pokok jawaban yang saya sampaikan adalah senantiasa bersabar. Anak gimana? Pak Ustazah saya kangen sama ibu saya. Gimana saya mau telepon? Jangan dulu, nunggu 40 hari. Yang pahit boten jenengan mawon, semuanya mengalami kepahitan. Nggih, semua yang mengalami kepahitan, santri mengalami kepahitan, kesusahan, wali santri dan juga para asatidz di sini mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Tapi lagi saya sampaikan itu semua adalah untuk kebaikan putra putri panjenengan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah bahwa walana beduannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat sampai pada akhir ayat. Kemudian Allah dawuh wa basyiris sabirin. Intinya saya simpulkan dari ayat tersebut bahwa semua dari kita umat manusia ini, terlebih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pastinya akan mendapati satu musibah, apapun itu. Musibah kehilangan harta, musibah kehilangan jabatan, musibah kehilangan bekerja. Tapi yang baru-baru kemarin 40 hari jenengan alami apa? Musibah kehilangan anak hilang tenggriya pindah di pondok selama 40 hari. Itu bukan tanpa suatu alasan tuh. Kita sudah percobaan di tahun-tahun sebelumnya. Memang ketika anak itu kita sendirikan, kemudian kita karantina. Untuk awal-awal itu kita bentuk betul-betul karakternya, itu Pak insya Allah nanti akan muncul hasil yang luar biasa. Niki ngapunten saya itu biasanya ibu-ibu sing berat. Biasanya ibu-ibu sing berat. Kulo sering sekali dikomplain ibu-ibu di dalam tanda kutip biasanya dipait ibu-ibu kulo pun biasa saya itu. Karena kulo yakin nanti pada akhirnya ibu nanti di belakang akan tersenyum, akan tertawa. Pahitnya niku kalau marah-marah sama saya itu paling cuma berapa hari saya baca sudah nggak saya masukkan hati lewat. Itu karena kita berjuang bersama Pak, berjuang bersama saya. Karena apa? Fenomena tahun-tahun sebelumnya, begitu anak sudah ketemu dengan ibunya, kemudian ditinggal pulang sama ibunya, jenengan pulang sudah seneng ketemu anak. Terus anak ini di sini nasibnya kayak apa? Dia nangis Bu, sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Itu nanti kita ngolah ini susah lagi. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang harusnya sudah mulai masuk terhambat gara-gara proses sambangan yang belum waktunya. Jadi itu alasan, itu beberapa alasan atau
penguat kenapa kok harus ada seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika itu semua memberatkan Bapak Ibu semua, tapi lagi saya haturkan itu semua untuk kebaikan putra putri panjenengan sepuh. Saya sampaikan bahwa sekarang ini tantangan zaman luar biasa. Pengaruh di luar, pengaruh dari lingkungan, pengaruh pergaulan itu sangat luar biasa sekali. Kados napa ingkang didawakan Pak Ustadz Sukimin wau bahwa betul kita memang harus menitipkan anak kita di pondok pesantren. Minimal, ya, minimal kalau anak kita itu sudah masuk di pondok pesantren, sholatnya terjaga. Ini paling minimal, ya, paling minimal. Lebihnya banyak sekali. Anak tidak pakai HP, anak mengikuti ngaji mulai dari pagi sampai malam. Anak diarahkan untuk hafalan hal-hal yang bagus, hafalan Al-Quran, hafalan nadom, hafalan kitab. Kalau di rumah kan mungkin yang dihafal sudah lagu rungkat, ya, lagu losdol, nah, terus apalagi itu yang viral-viral sekarang. Tapi kalau di sini, monggo tadi sudah jenengan saksikan semuanya. Alhamdulillah selama 40 hari sudah mulai kelihatan kemampuan dari anak-anak panjenengan seperti. Yang hebat bukan gurunya, yang hebat bukan pondoknya, tapi semuanya hebat. Santrinya hebat, orang tuanya juga hebat. Aslinya anak ini ada kemampuan, tapi kalau di rumah pasti kemampuan ini tidak terasah. Ibarat kependem itu kejeron Pak, gali male wangel. Tapi kalau di pondok kependem itu betul jeru-jeru, sehingga kita gali itu gampang. Sehingga muncullah potensi-potensi yang sudah seperti yang sudah jenengan saksikan tadi. Ada yang bisa baca Asmaul Husna, hafal Al-Quran, beberapa surat, kemudian ada yang sudah mulai hafal Nadom Al-Miftah. Nah ini perlu saya sampaikan Pak, untuk yang anak-anak putri tadi yang baca Nadom itu kan mungkin kalau jenengan selaku bapak ibu wali santri pernah dulunya pernah mondok, pasti lafaz-lafaz yang dibaca tadi sedikit banyak tahu bahwa semua yang dilafatkan itu adalah ilmu alat atau ilmu untuk memahami Al-Qur'an. Nanti outputnya, hasilnya monggo nanti jenengan saksikan 1 tahun berikutnya, kurang lebih nanti sekitar bulan Mei atau Juni ketika ada hafalan di pondok. Pak insya Allah anak-anak jenengan yang tadi masih bawa nadom itu nyanyi pakai lagu nadom, setahun berikutnya target kami sudah bisa membaca kitab tanpa harokat, tanpa makna. Boleh tepuk tangan dulu. Dan itu sudah terlaksana di tahun kemarin. Dan itu sudah terlaksana di tahun kemarin. Alhamdulillah setahun kita briefing menggunakan metode Al-Miftah. Kemudian di akhir tahun sudah kelihatan yang hasil yang sangat luar biasa. Mereka bisa baca kitab tanpa harokat, tanpa makna. Itu yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Ngapunten, sekarang ini karena media. Karena media banyak sekali orang ini yang sebetulnya bukan kapasitasnya, kemudian diupload, diedit sedemikian rupa sehingga kayak orang ini punya kapasitas yang luar biasa. Harusnya yang menduduki posisi-posisi seperti itu, harusnya kaum santri, anak-anak kula panjenengan sebab makanya digembleng mulai sekarang. Kemudian nanti di akhir dibekali dengan kemampuan yang kita sisipkan materi itu di sekolah SMK. Nah ini perlu saya sampaikan di awal nih untuk panjenengan sekali. Banyak yang tanya ke saya, Gus, kenapa kok sekolahnya di pondok ke SMK? Kok enggak aliyah saja biar sejalur? Itu saya jawab, saya dulu itu sekolah aliyah juga Pak. Saya itu kalau sekolah aliyah, saya tinggal tidur di kelas, bangun-bangun saya bisa jawab pertanyaan dari guru saya. Karena apa yang disampaikan guru saya di aliyah itu sudah saya pelajari di diniyah ketika saya MTS. Itu sudah diajarkan di diniyah, terus kita di aliyah diajarkan lagi, ngulang-ngulang terus. Itu kan materi yang sia-sia, membuang-buang waktu. Maka perlu kita kasih inovasi, kita kasih terobosan. Sekolah yang kita sisipkan ke dalam pondok pesantren, pengajarnya juga sebagian besar dari asatidz pondok pesantren. Nanti kita sisipkan sekolah menengah kejuruan, yang mana di situ dipelajari tentang teknologi,
tentang desain visual, bagaimana anak ini bisa mengoperasikan komputer, bisa bermedia dengan baik, sehingga apa yang mereka kuasai, ilmu-ilmu yang mereka kuasai itu bisa disalurkan dengan baik. Sekarang ngapunten, kalau kita pahami fenomena, banyak sekali orang-orang yang bisa baca kitab, pinter-pinter hafal Quran, tapi tidak kelihatan karena kalah di bidang media, dan itu yang kita pelajari. Maka kita memutuskan di Pondok Pesantren Sirajul Thalibin untuk membuat sekolah menengah kejuruan yang basisnya adalah basis komputer. Tujuannya seperti itu. Bukan berarti nanti ketika sekolah itu sudah SMK, oh ini umum, ini nggak ada agamanya, keliru besar itu, salah besar. Wong kita ngaji dari pagi sampai sore kok nggak ada agamanya. Toh sekolah itu di bawah naungan yayasan pondok pesantren. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah harus sesuai dengan moto dari pesantren itu yang harus dominan yang ngajinya. Ibarat kita ini ambil covernya ya, ambil sampulnya SMK sekolah umum, tapi isinya itu ya sudah isi pesantren. Itu yang kita jalani saat ini. Penting saya sampaikan. Soalnya ngapunten, beberapa hari yang lalu itu saya ngobrol dengan orang lah. Ini anak saya mau tak pindah setelah ini Gus, nggak lanjut di pondok. Tak tanyakan alasannya kenapa. Pengen sekolah di Aliyah. Karena di pondok ada yang sebelum. Kok Aliyah kenapa? Ya, biar agamanya lebih matang. Nah, ini saya nggih mesem mawon. Wong ini anak-anak ngaji ini sudah matang. Kok malah ngejar Aliyah yang ngapunten setengah matang. Ya, setengah monggo nanti jenengan saksikan hasil atau output. Ini bukan berarti saya menjelekkan sekolah Aliyah, bukan. Ini perbandingan mawon. Bahwa hasil apa yang kita ajarkan di pondok pesantren itu doktrinnya atau kemampuan daya ingat di anak-anak itu lebih kuat daripada yang ada di sekolah-sekolah umum. Terus ini sedikit saya sampaikan biar nanti panjenengan semua punya pandangan apa cita-cita besar daripada pondok pesantren Sirajul Thalibin, yaitu mendidik anak agar anak ini punya iman, punya takwa, punya kemampuan dalam bidang agama, dan juga nanti punya sarana untuk menyalurkannya, yaitu dengan cara menguasai media. Kemudian saya sedikit menyuplik dawuhnya Al-Maghfirullah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Sarang Al-Anwar. Beliau dalam satu kesempatan pernah dawuh bahwa kita semua yang hidup pada zaman ini, mau nggak mau itu harus mengikuti zaman. Mau tidak mau harus mengikuti zaman. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kula panjenengan sedaya, anak kula panjenengan sedaya ini terbawa oleh zaman. Saya ulangi lagi, kita harus mampu mendampingi zaman, mendampingi teknologi, tapi jangan sampai kita tergerus oleh zaman, tergerus oleh teknologi. Ini dawuhnya beliau Mbah Maimun Al-Maghfirullah. Maksudnya gimana? Kita ini sekarang kalau mau anti dengan zaman sekarang nggak bisa. Mau nggak mau kita harus ikut. Lihat anak sekarang fenomenanya Bu, di rumah mainan HP, ya. Kemudian kalau lihat kontak motor itu keleleran, kalau yang bapak-bapak itu pasti motornya langsung hilang, lepas. Ya lah. Itu fenomena anak sekarang. Lek dulu mboten jenengan nyalap kontak keleleran aman, ya. Pakai HP dulu masih Nokia itu diledakne ngoten aman. Tapi sekarang itu anak itu cerdas luar biasa. Oh bapak itu lek ndele kontak nang kene ngapal anak. Ibu kalau nyimpan HP di sini hafal anaknya. Sehingga kalau kita nggak mengikuti, ya kita nggak bisa memantau anak. Kita nggak bisa mengoperasikan HP. Terus kenakalan-kenakalan yang muncul dari HP itu apa kita nggak tahu. Kenakalan-kenakalan yang muncul dari motor ini apa kita nggak tahu. Itu bahaya untuk orang tua. Maka penting bagi kita selaku orang tua untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman, dan dalam tanda kutip jangan sampai kita beserta anak-anak kita nanti sampai tergerus oleh zaman. Tergerus ini berarti nyemplung kemudian keseret-seret boten karu-karuan. Kemudian
Berikutnya saya menyuplik dawuhnya imam kita, imam madhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah dawuh dalam satu syair, na'ibu zamanuna wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana, bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyak sekali Pak Ustadz, orang-orang niku yang menyalahkan zaman. Oh, anjir zaman ini wis gak genah, wis akhir zaman edan. Itu banyak seperti itu. Padahal dawuhnya Imam Syafi'i, wa ma li zamanina aibun, padahal zaman itu gak punya salah. Zaman itu benda mati, yang hidup itu manusianya. Maka yang harus berbenah adalah manusianya. Di lanjutan nadom tersebut atau syair tersebut, Imam Syafi'i menyindir sekali, sangat keras. Andai kata zaman itu bisa berkata, maka zaman itu akan memaki-maki kula panjenengan sedaya. Wong aku iki benda mati kok disalah-salahno. Andai kata zaman bisa berkata. Itu dawuhnya Imam Syafi'i, sudah diprediksi ratusan tahun yang lalu beliau. Dan terjadi sekarang. Sidik-sidik ala wis akhir zaman, wis bene bocah. Lah ngoten niku ampun pasrah ngoten. Jangan pakai alasan akhir zaman. Usahakan anak ini beri fasilitas yang bagus, titipkan di pondok pesantren. Selanjutnya seperti yang telah ditampilkan di video profil tadi oleh panitia, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Thalibin ini di dalamnya ada beberapa lembaga, mulai dari madrasah diniyah untuk anak-anak pondok, kemudian TPQ, Taman Pendidikan Quran untuk anak-anak kecil-kecil yang berada di sekitar di warga sekitaran sini. Kemudian yang terakhir kemarin adalah SMK Sirajul Thalibin, dan semuanya itu berada pada satu atap di bawah lingkungan Pondok Pesantren Sirajul Thalibin. Dan kami sesuai dengan lembaran yang jenengan pegang punya moto di halaman awal itu. Moto Pondok Pesantren itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan budaya-budaya ulama terdahulu yang bagus, kemudian mengambil inovasi-inovasi di zaman ini yang lebih bagus, asalkan tidak keluar dari syariat agama. Itu sudah jadi moto Pondok Pesantren kami. Sekali lagi kami tekankan, kami tidak anti terhadap perkembangan zaman. Kita selalu berbenah, mulai dari sistem pendidikan, kemudian sistem administrasi pondok, senantiasa berbenah. Tadi sudah ditampilkan sedikit bahwa kami selaku pengurus pondok pesantren punya target nanti edaran uang di dalam pondok itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada uang yang beredar di dalam pondok pesantren. Semuanya pakai cashless. Cashless itu jenengan kalau ke ATM bawa kartu kemudian targetnya seperti itu. Cuma di video tadi mungkin kurang detail. Jadi prosesnya anak-anak ketika jajan di situ di ST Mats itu, ketika anak-anak sudah ambil jajan, ambil kue, ambil minuman dan lain sebagainya, terus dia datang ke kasir, cukup bawa KTS-nya, kartu santri. Nanti di kartu santri ada barcode, ada ID-nya, yang mana saldo sama anak-anak itu sudah tersimpan di sistemnya kasir. Jadi nanti Mbak mau beli ini di total, di scan barcode jajannya habisnya berapa, 10.000, tinggal di scan KTS. Ini masih dalam tahap pemerataan. Sebagian sudah berlaku, terutama di Putri sudah mulai berlaku. Untuk yang mohon maaf, untuk yang santri baru tahun ini masih belum, karena untuk kartunya masih kita pesankan. Hal itu punya tujuan, Bu. Agar apa? Agar meminimalisir resiko kehilangan uang anak-anak. Kita itu sudah kita tekankan ke anak-anak, kalau nyimpan uang di lemari jangan banyak-banyak, maksimal 50, maksimal. Selebihnya titipkan, masukkan sistem atau titipkan ke kantor. Itu sudah anjuran dari kami. Satu, agar jajan anak ini terkontrol, habisnya berapa hariannya. Itu status-status galak-galak nyangoni lari-lari. Itu sing mungkin. Wah kok minta 30, buat apa?
Sehari 10 saja, sehari 15 saja, sesuai dengan request atau permintaan dari orang tua masing-masing. Karena namine lari kuwi. Lek dituruti nggih ngoten 30 nggih keturutan, nggih 50 nggih keturutan. Lek kula sing nguwehne nggih mboten napa. 100 nggih enggak apa-apa lho. Kan jenengan mawon siap mboten. Nah makanya itu kita sistem, kita berusaha untuk senantiasa berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam pondok pesantren. Insya Allah dari tahun ke tahun akan kita perbaiki. Berikutnya alhamdulillah sesuai dengan video profil yang sudah ditampilkan tadi, alhamdulillah terakhir kemarin anak-anak kami dari pondok pesantren mendapatkan penghargaan menjuarai beberapa bidang di MTQ Musabaqah Tilawatul Quran di tingkat kabupaten. Ada beberapa cabang, beberapa kejuaraan, kurang lebih 5 atau 6 kemarin agak lupa saya. Alhamdulillah, mohon doa dari panjenengan semua agar nanti anak-anak kita, khususnya anak-anak panjenengan nanti bisa mewakili pondok pesantren untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan sebagaimana yang telah dijalani oleh kakak-kakaknya. Amin Allahumma. Selanjutnya ini kebaikan untuk panjenengan semua. Sekali lagi ini saya nukil atau saya ambil dari dawuh-dawuhnya para ulama, para kiai, bahwa ketika kita mau menitipkan anak di pondok itu barokahnya sangat banyak sekali. Satu, jelas untuk anak kita sendiri. Dua, jelas untuk orang tua. Dan ini kadang kalau panjenengan sedaya mboten keraos, enggak terasa. Tanpa disadari, beberapa wali santri pun juga cerita yang tahun-tahun sebelumnya, tanpa disadari ketika anak dititipkan di pondok, entah karena apa rezeki itu kok wonten mawon, uang untuk ngirim anak itu kok wonten mawon. Padahal cara dihitung loh, kudune nggak pas ini gajinya. Kok tiba-tiba ketika anak butuh kok berarti yang ngatur rezekinya anak ini bukan jenengan, tapi Gusti Allah, cuma dititipkan lewat panjenengan semua. Itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha ridho bima yatlub, bahwa malaikat itu ridho terhadap para pencari ilmu, para santri, dan keridhoannya itu meliputi diri dia, meliputi guru-gurunya, dan juga para orang. Terakhir niki untuk napa namine untuk agenda pondok pesantren, saya sampaikan bahwa tahun ini pondok pesantren punya target untuk membangun lokal SMK, karena kita masih ada satu ruang, butuh nambah beberapa ruang lagi. Pak, insya Allah nanti sekitar akhir tahun pembangunan ini akan kita laksanakan. Mohon doa restu dari panjenengan semua. Dan juga nanti Pak, insya Allah kita akan menambah fasilitas asrama santri putri untuk penerimaan santri baru di tahun berikutnya, karena ini yang ada sekarang sudah full, yang masih ada kelihatan longgar yang di putra masih ada ruang. Maka untuk yang putri ini sudah mulai perlu mengadakan pembangunan asrama. Sekali lagi saya mohon doa restu dari panjenengan semua. Terakhir ini ngapunten nggih, ketika nanti ada yang cocok atau ada yang nggak cocok nggih, ya sak kerso, tapi ini pandangan saya. Ini pandangan saya bahwa nanti dari kalangan kita, dari orang-orang kita, dari orang-orang pesantren itu harus ada yang mewakili sampai tembus ke pemerintahan. Karena itu nanti berlaku di kebijakan. Kebijakan yang ada sekarang itu mengenakkan atau menguntungkan pondok pesantren, sehingga anak-anak kita bisa ngaji dengan aman. Coba bayangkan, anak jenengan ada di luar negeri, di negara yang konflik, mau ngaji bingung kali bom, ya. Badai ngaji bingung lek gurunya ditembak sama tentara-tentara pasukan. Bayangkan seperti itu. Maka saya menyampaikan bahwa salah satu saudara kula panjenengan sedaya nggih menika Kang Mas Kawula Bapak Ustadz Sukimin. Pak, insyaallah monggo Pak. Nah, insyaallah panjenenganipun di periode ini akan berangkat mencalonkan diri di DPRD Pak. Wilayah apa daerah? Kabupaten. DPRD mohon dukungan
doa restu dari panjenengan semua. Saya kenal jenengan sudah lama, sejak anaknya belum dipondokkan di sini. Ya. Saya mengadakan diklat Ansor Banser di pondok ini, yang membackingi juga beliau, yang nguri-nguri, ayo mas diadakan mas, itu beliau. Beliau luar biasa perjuangannya di masjid. Beliau juga selaku takmir masjid di SP3 Sungai Rangit. Maka sekali lagi saya kenal betul dengan beliau. Beliau orang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penting sekali dari kalangan kita harus ada yang menuju ke sana. Itu tujuannya untuk kebaikan sendiri, untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang aman untuk kaum santri. Sekali lagi ngapunten ketika nanti ada yang kurang berkenan dengan omongan saya ini, tapi jelas saya mengambil sikap seperti itu karena itu untuk kebaikan apa yang kita lakukan, agar anak-anak kita ketika mengaji tidak mengalami ancaman sedikit, ancaman suatu apapun. Terakhir dari saya, apabila dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya tuturkan, dari apa yang disuguhkan ke panjenengan semua kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir lagi, lembaran yang jenengan terima itu jangan dibaca terlalu serius, terutama yang di bab peraturan itu, biasa mawon baca. Karena itu perangkat kita untuk menertibkan anak-anak. Kalau tanpa peraturan kita nggak bisa menertibkan anak-anak. Mohon restunya, mohon ridhonya, Pak, insya Allah kita akan jalankan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuan anak-anak dan sesuai dengan kebaikan anak-anak. Yang perlu jenengan perhatikan itu di halaman pertama sama di halaman kedua. Sekali lagi itu yang saya tekankan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Syarif Dzalipin bisa bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Romo Kiai Haji Mahmud. Sebelum doa dibacakan, saya sebagai pembawa acara bila ada kesalahan kata maupun tindakan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an, hamdan kafir masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin min salatan tunjina biha min jamil ahwali wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitan wa tarfa'una biha min dakalat darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah acara sampun bakda sampun paripurna. Panjenengan menawi barangkali mau
duduk-duduk dulu di sini berjagongan, monggo kalau mau lanjut jalan-jalan dengan anaknya gitu, monggo. Kalau butuh tempat istirahat Bu untuk yang santri putri ada di atas garasi, monggo jenengan live nanti minta tunjukkan anaknya ada tempat istirahat. Untuk yang santri putra beserta bapak ibunya bisa istirahat di belakang di ruang kelas SMK, nanti bisa minta tunjukkan ke anak-anak panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad.